warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maila Putri. Saya Aprilia Dwistari. Saya Muhammad Alfiano. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang berkaitan dengan transaksi penyerahan, penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya, barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi. Jadi, setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan, penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya, barang atau jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang atau jasa tersebut. Pengenaan PPN atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur PPN. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah yang disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, muncullah perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa atau PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan ketiga ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meski ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai ini juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan. Namun Undang-Undang 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku. Ada beberapa bagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahuluannya. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek pajak pertambahan nilai. Secara sederhana, objek pajak pertambahan nilai dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama, barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua, jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang didasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Dua kategori di atas merupakan garis besar objek PPN yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dan UU PPN dan PPNBM antara lain. Yang pertama, ada pasal 4 ayat 1 yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang masuk dalam objek PPN. Yang kedua, ada pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK.
Dan yang ketiga, pasal 16D yang mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM pada pasal 4A. Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Jenis jasa yang termasuk objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPNBM pasal 4A antara lain. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, ada jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dan perangko. Jasa keempat, jasa keuangan. Dan yang terakhir, jasa asuransi. Pengenaan beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini utamanya berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak serta jasa-jasa yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat, seperti misalnya jasa kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Dan selanjutnya ada subjek pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada pengusaha kena pajak atau PKP, yang ketiga non pengusaha kena pajak, yang keempat ada pengusaha kecil. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP diwajibkan yang pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua memungut pajak yang terhutang. Yang ketiga menyetorkan PPN yang harus dibayarkan dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPNBM yang terhutang. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajak. Selanjutnya ada tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua tarif, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN sebagai berikut. 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga itu ada tarif pajak sebesar 10%. Dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. Yang pertama itu tarif umum tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 untuk barang mewah. Yang kedua itu ada tarif khusus. Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang, berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama itu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang selanjutnya ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang selanjutnya ada nilai impor.
Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Selanjutnya, ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Yang terakhir itu ada nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada fasilitas pajak pertambahan nilai yang bisa dimanfaatkan oleh PKP. PPN tidak dipungut dan dibebaskan. PPN tidak dipungut diberikan untuk penyerahan terkait dengan kawasan ekonomi tertentu. Fasilitas pembebasan tarif pajak pertambahan nilai ini diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 16B, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Selanjutnya ada fasilitas PPN ditanggung pemerintah atau TDP. Insentif PPN TDP diberikan pada sektor properti yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2024. Insentif pajak pertambahan nilai TDP properti ini diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru. Selanjutnya ada PPN tarif 0%. Pengenaan PPN 0% diberikan pada ekspor barang atau jasa kena pajak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian insentif PPN 0% dilakukan perluasan jenis ekspor jasa kena pajak atau JKP yang mulai berlaku sejak 29 Maret 2021. Diatur dalam PMK nomor 32 PMK 03 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh kasus 1, pada tanggal 3 Juli 2024 terjadi transaksi. PKP PT AAA di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta. Belum termasuk pajak pertambahan nilai kepada Tuan A di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah pabean. Kulkas adalah barang kena pajaknya, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai pajak pertambahan nilai. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. Nah, jawaban dari contoh kasus di atas adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. PPN 6 juta dikali tarif sebesar 11%, sama dengan 660.000. Itu merupakan PPN terutangnya. Jadi, Tuan A harus membayar PKP ke PT AAA sebesar 6.660.000 yang terdiri atas harga kulkas sebesar 6 juta dan PPN sebesar 660.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi pajak pertambahan nilai. Fungsi utama PPN adalah sebagai sumber penerimaan negara, serta sebagai alat regulasi untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan stabilitas fiskal. Setelah itu ada beberapa detail dari fungsi PPN. Yang pertama sebagai perhitungan kekurangan atau kelebihan pajak. Yang kedua ada fungsi PPN sebagai anggaran. Yang ketiga fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah. Yang keempat ada sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara. Yang kelima fungsi PPN sebagai penerimaan negara yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan negara. Dan selanjutnya fungsi PPN juga sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pencatatan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPN dan PPNBM bagi perusahaan kena pajak atau PKP, hukumnya adalah wajib, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1995. Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, antara lain jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai pengganti, nama barang dan satuannya, jumlah harga jual bukan barang kena pajak, jumlah nilai ekspor, dan jumlah harga jual yang dikenakan PPN.
Yang pertama ada akuntansi pajak pertambahan nilai keluaran atau PPN keluaran. VAT-out adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut pada saat penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak yang terdiri dari transaksi penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Yang kedua, ada akuntansi pajak pertambahan nilai masukan. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar perusahaan pada saat pembelian atau impor barang kena pajak, atau pada saat perusahaan menerima jasa kena pajak yang terdiri dari transaksi pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian kredit. Dan yang ketiga ada akuntansi pajak pertambahan nilai kurang atau lebih bayar. Tata cara umum pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak masukan, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa, dengan kewajiban utama pada pengusaha kena pajak untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang dipungut. PPN dikenakan atas objek pajak yang meliputi penyerahan barang dan jasa, impor barang dan jasa, serta pemanfaatan barang dan jasa dari luar daerah pabean. Dalam sistem PPN, terdapat ketentuan tarif yang berlaku umum sebesar 11% dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh PKP, seperti pengkreditan PPN masukan dan pembebasan PPN untuk transaksi tertentu. PPN juga memiliki fungsi penting sebagai sumber pendapatan negara dan untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.